Selamat malam Sobat Subi semuanya. Di malam ini Jumat tanggal 30 September 2022 kita kembali bertemu lagi ya di acara webinar kita malam hari ini, yang mana untuk malam ini kita akan sharing-sharing nih ya seputar lilin hias aromaterapi yang pastinya bakal seru banget, yang pastinya bakal bermanfaat banget ya dengan narasumber ahlinya. Beliau adalah Neng Indah Nur Alita. Selamat malam Neng Indah. Ya, makasih. Oke, Sobat Subi, buat teman-teman yang udah lama nih join di webinarnya Subianti, mungkin udah ada yang kenal juga atau mungkin sudah banyak yang kenal juga dengan Neng Indah. Kalau belum, masih ada yang belum kenal, beliau ini adalah Neng Indah Nur Alita ya, dari Semarang, yang mana beliau ini memulai usahanya itu sejak tahun 2019 ya, berawal dari mempunyai keinginan untuk memanfaatkan minyak goreng bekas untuk lilin dan memberdayakan ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya ya. Oke, lebih jelasnya boleh disampaikan kepada kita Neng, awal mula usahanya itu seperti apa sih? Silahkan Neng Indah. Terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam kenal, saya Indah Nur Alita. Kebetulan memang sebetulnya kalau saya itu usaha ini memang apa ya, dikatakan usaha boleh dapat, tapi hanya memang sebetulnya adalah hobi saya. Saya dari kecil memang suka membuat kerajinan tangan gitu. Nah, dulu dari awal memang saya sudah sering membuat beberapa dari bahan-bahan seperti dari clay, dari yang lain-lain. Nah, di 2019 itu memang saya kepikiran bahwa kita itu kan kaum wanita tentunya sering bertemu dengan minyak goreng yang notabene biasanya kita pakai hanya beberapa kali ya, karena kalau kita pakai sudah hitam tentunya jadi masalah. Terus saya pikir saya dapat ide untuk membuat lilin dari sisa minyak goreng atau minyak goreng bekas ini. Nah, hanya saja pada saat membuat itu ada tambahannya itu adalah stearin. Stearin itu notabene adalah bahan kimia. Jadi sepertinya saya jadi mikir, wah kalau pakai bahan kimia untuk lilin aromaterapi tentunya akan membuat kita juga agak kurang aman ya untuk kita. Makanya kemudian saya menggunakan bahan lain. Jadi ide saya yang dulu ingin memanfaatkan yang terbuang jadi tidak jadi. Jadi saya hanya memakai soy wax. Nah, lebih aman. Kemudian kalau tadi disampaikan memang saya melihat bahwa di sekitar saya itu banyak ibu-ibu yang notabene banyak yang mungkin ada yang suaminya meninggal, kemudian juga tidak mempunyai kegiatan. Saya kepingin mengajak mereka untuk bisa paling tidak mempunyai keterampilan gitu. Jadi terus debut saya yang pertama itu di tahun 2019 saya mendapat pesanan souvenir. Jadi pesanan souvenir sebenarnya kurang lebih cukup banyak sih, ratusan. Kemudian saya memanfaatkan, maksudnya mengajak ibu-ibu yang ada sekitar 4 orang ibu-ibu di tempat saya untuk bisa membuat kerajinan tangan ini yang notabene juga ada hasilnya juga. Nah, itu mungkin pertama kali saya membuat seperti itu. Kemudian di akhir tahun saya itu ketemu dengan teman-teman, saya gabung dengan UMKM. Kemudian saya ditawari untuk ikut uji apa sih namanya?
uji produk itu untuk masuk ke dalam suatu galeri. Nah, alhamdulillah lilin buatan saya bisa dalam uji kurasi itu saya bisa masuk ke galeri yang ada di Kota Semarang. Galeri namanya Galeri Kreatif Kota Semarang yang ada di Kota Lama, daerah yang notabene banyak pariwisata mampir ke sana. Jadi sejak awal 2020 produk lilin saya sudah ada di sana. Kemudian selang waktu karena mungkin kita semua mengalami ternyata ada pandemi, jadi apa yang jadi saya cita-citakan untuk mengajak terus ibu-ibu ada di tempat saya itu ya jadi tidak saya laksanakan. Jadi padahal ada sebetulnya saya juga mendapat beberapa dari ada yang pesan sebetulnya, tapi karena di tahun berapa itu saya juga kena itu ya kena COVID juga, jadi kami batal menerima pesanan. Mungkin sementara itu sekilas apa yang bisa saya ceritakan. Ika ya. Oke, berarti ini tuh berawal dari hobi kerajinan tangan, terus membuat lilin ya dari minyak goreng bekas, terus juga gabung dengan UMKM, udah lulus uji produk juga ya, lilin sudah masuk ke galeri Kota Semarang. Ini keren banget Neng Ina. Berarti di sini untuk usahanya sendiri itu memang berfokus pada lilin aromaterapi aja gitu ya Neng Ina? Iya, memang sebetulnya sih kalau cita-cita besar saya tidak hanya di lilin aromaterapi, hanya saja saat ini masih suka di lilin aromaterapi gitu. Oke, semoga nanti makin melebar lagi sayapnya Neng Ina. Amin. Ya, kalau sekarang sih saya lebih sering misalnya saya ikut pameran-pameran, biasanya diminta ikut untuk di Kota Semarang kan kadang pameran di UMKM, kemudian pameran di kecamatan atau di pameran di mal-mal itu saya juga diminta ngisi. Itu biasanya saya kolaborasi, jadi kolaborasi produk dengan UMKM lain yang craft, misalnya dalam hal wadahnya saya biasanya mungkin pesan kolaborasi dengan teman yang bisa membuat tas antik-antik itu, kemudian wadah-wadah yang lain, kemudian tempat-tempat untuk alasnya gitu aja. Saya biasanya kolaborasi dengan mereka gitu. Oke, mantap banget nih ya. Oke, ngomong-ngomong tentang lilin aromaterapi ya, lilin sendiri ini telah digunakan secara luas sepanjang sejarah, tidak hanya sebagai alat penetrasi tetapi juga sebagai cara untuk mengatur suasana hati. Lilin yang dimaksud adalah lilin aromaterapi. Lilin aromaterapi adalah lilin yang mengandung bahan pewangi yang dapat digunakan sebagai penyegar, relaksasi, dan penyembuhan sakit kepala. Lilin aromaterapi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk menghilangkan stres dan juga kecemasan. Lilin aromaterapi membuat sangat nyaman bagi siapa saja untuk menikmati alat penerang sekaligus penambah suasana hati tersebut. Teman-teman dapat duduk di sebelah ruangan dengan lilin ini menikmati musik atau buku yang bagus. Lilin aromaterapi juga bisa menemani saat dalam kesulitan untuk tidur ya, atau istilah kerennya sekarang itu insomnia. Ada berbagai manfaat lilin aromaterapi yang perlu diketahui, antara lain mengatasi insomnia, mengatasi tekanan dan nyeri pada otot, mengatasi alergi dan infeksi, mengurangi stres, dan mungkin masih banyak yang lainnya ya. Oke, dan untuk malam hari ini pastinya akan dijelaskan lebih detailnya ataupun lebih jelasnya, yaitu untuk sedikit pengenalannya, nanti untuk lebih detailnya akan disampaikan oleh Indah. Dan buat Mbak Subi di sini yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas dari materi ditanyakan.
disampaikan, boleh nanti langsung ditanyakan aja, ada chatnya nanti langsung ditanyakan aja, nanti akan saya bantu bacakan dari yang Indah yang bantu menjawabnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan Indah untuk langsung saja memaparkan materinya, silahkan. Hai, bisa dibantu Mbak untuk ini materinya apa yang ya. Yang dulu ini, yang ya, materi dulu ya. Yang bahan-bahannya itu. Bahannya dulu ya. Ya. Oke, ya. Ada tim lebih boleh dibantu di share screen-nya ya. Oke, ditunggu dulu ya, Eng. Sambil tunggu ya, ini dulu. Oh ya, sudah. Ya, terima kasih Neng Ika. Ini saya sudah membuat materi, mungkin pengenalan dulu ya sebelum menginjak nanti cara proses pembuatannya terkait dengan lilin aromaterapi. Kalau tadi disampaikan bahwa kalau zaman dulu kita mengenal lilin memang hanya untuk penerangan, tetapi seiring dengan waktu bahwa lilin itu bisa menjadi salah satu obat ataupun kalau kita lelah pulang dari kerja, mungkin kecapean, kita bisa sambil menenangkan diri ditemani dengan lilin aromaterapi. Jadi kalau dulu memang fungsinya hanya penerangan, sekarang juga memberikan harum. Jadi ini jadi salah satu moto ataupun moto kami itu, moto saya untuk lilin aromaterapi adalah menerangi dan mewangi gitu. Ya, Dian mungkin bisa terus. Nah ini sebelumnya saya ingin mengenalkan apa dan manfaat lilin aromaterapi. Berikutnya. Nah, lilin aromaterapi adalah kalau sesuai dengan namanya itu adalah lilin yang sudah ditambahkan sesuatu. Sesuatu itu adalah aroma yang nanti kalau lilin itu dibakar akan membuat wangi atau membuat suasana menjadi lain. Lanjut. Kemudian manfaatnya tadi sudah disampaikan oleh Neng Ika bahwa ada diantaranya adalah untuk menenangkan, kemudian untuk mempercantik rumah. Karena kalau saya tidak hanya lilin aromaterapi membuat lilin aromaterapi biasa, tetapi adalah lilin aromaterapi yang bentuk jadi bisa dipakai untuk hiasan di meja ataupun dimanapun ya. Ini seperti yang di flyer ini ada gambar seperti pantai, itu juga lilin buatan saya yang temanya adalah ocean. Jadi kalau saat ini saya sedang ada ide untuk lilin itu jadi bisa bercerita, jadi story candle sebetulnya. Tapi ini masih proses semua, jadi belum jadi, makanya belum bisa saya sampaikan di sini. Berikutnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa lilin aromaterapi itu berbahaya. Ada beberapa, kalau kita mungkin searching, googling itu, ada yang mengatakan bahwa kalau kita hirup itu akan membahayakan. Apakah itu betul? Nah, ini jawabannya ada di materi selanjutnya. Lanjut. Nah, sebetulnya kita bicara
berbahaya atau tidak itu tergantung dari materialnya. Jadi material lilin itu bisa ada lilinnya itu sendiri, bahan dasar lilin, kemudian pewarnanya itu dari apa, sumbunya itu terbuat dari apa, kemudian aromanya memakai aroma yang seperti apa, itu semua akan menyatukan atau membuat salah satu menjadi itu berbahaya atau tidak. Baik, lanjut. Karena kenapa berbahaya? Biasanya itu karena ada pembakaran ya. Tentunya kalau sesuatu yang dibakar seperti kita menyalakan mobil, kita kemudian membuat api bara, itu kan ada yang dikatakan sisa hasil pembakaran itu atau emisinya. Lah emisinya itu yang sedikitnya akan membahayakan. Kemudian jenis-jenis material dari lilin aromaterapi mungkin lanjut. Nah ini lilin itu ada beberapa. Itu ada lilin yang kimiawi. Kalau tadi saya di depan ngomong stearin, nah itu salah satunya lilin dari bahan stearin, dari parafin, itu adalah lilin kimiawi. Jadi kalau dari bahan parafin itu, parafin adalah sisa pengolahan minyak bumi ya. Jadi dari hasil pengolahan minyak bumi itu nanti ada salah satunya menjadi parafin. Kemudian mungkin bisa saya tunjukkan aja. Ini materi saya kemarin apa enggak saya contohnya. Kalau mungkin ini biasanya parafin dijual di umum itu biasanya dalam bentuk ini ya, seperti ini. Jadi bongkahan-bongkahan itu kita bisa beli setengah kilo atau 1 kilo. Kalau parafin harganya sih relatif murah, jadi cukup murah. Kemudian kalau stearin biasanya bentuknya seperti serbuk, jadi seperti garam seperti itu. Nah ini biasanya bentuknya seperti butir-butir halus, itu stearin. Ini juga dapat dibeli di toko-toko bahan kimia cukup banyak. Kemudian berikutnya belum yang tadi aja dulu belum. Kemudian kalau tadi dikatakan ada lilin selain kimiawi ada yang alami atau natural atau bisa ada yang menyebut organik. Itu adalah lilin-lilin yang terbuat dari ada dari buah-buahan. Jadi kalau di sini saya biasanya memakai soy wax dari kedelai, itu memang sudah dibuat jadi nanti menjadi lilin. Nah ini kalau yang dijual di umum biasanya dalam bentuk semacam bukan bongkahan ya seperti ini lilin soy wax. Kalau soy wax ini harganya memang kalau dibandingkan dengan parafin agak mahal beberapa kali dari parafin ini. Kemudian ada lagi ini yang dari lebah itu ada. Ini dari lebah. Ini wax ini. Jadi tentunya kalau dibakar biasanya ada aroma manisnya. Jadi ada aroma manisnya. Kemudian ada lagi yang dijual dalam bentuk sudah dibuat seperti butiran-butiran ini juga wax ya. Jadi kemudian ada lagi di pasaran juga ada palm wax, itu ada coconut wax, itu ada juga. Nah kemudian ada lagi yang sekarang sedang di Korea, di negara yang memang mulai membuka untuk lilin ini ada di Korea. Itu ada yang namanya lilin jelly. Jadi seperti ini saya enggak. Ini seperti jelly. Jadi seperti bentuknya. Jadi kalau
lilin ini bening nanti, jadi transparan gitu. Nah, ini bisa dibuat dalam macam-macam. Jadi kalau tadi saya ada ocean, tema ocean itu bagus. Jadi membuat lilin dari jelly nanti jadi seperti ada air, jadi seperti laut itu jadi bening gitu. Kemudian kalau bedanya antara soy wax dan parafin. Nah, kalau soy wax tadi sudah saya sampaikan bahwa itu adalah bahan-bahan alami. Kemudian pembakarannya itu juga tidak menimbulkan jelaga. Kalau soy wax itu tidak menimbulkan jelaga, jadi kalau dibakar dia relatif aman terhadap tubuh kita. Kemudian kalau yang parafin, karena memang sisa dari pembuatan dari minyak bumi, tentunya kalau kita bakar lebih banyak timbul jelaga. Kemudian kalau untuk penyebaran terhadap aromaterapinya sendiri, kalau memakai soy wax itu lebih gampang untuk menyebar dalam ruangan. Tetapi kalau parafin, karena dia sendiri sudah mengeluarkan semacam emisi ya, jadi mengeluarkan jelaga, jadi kurang bisa membuat menyebar di ruangan. Jadi itu yang kelebihannya soy wax dibandingkan dengan parafin. Kemudian yang berikutnya materi untuk membuat lilin selain bahan dasar dari lilin sendiri, itu juga ada sumbu. Kita pakai sumbu ya. Sumbu itu ada beberapa macam juga sumbu itu. Jadi ada yang terbuat dari katun. Tentunya kalau yang terbuat dari katun, kalau dibakar lebih tidak menimbulkan jelaga atau emisi. Jadi ini yang biasanya bentuknya warnanya coklat biasanya, yang dijual. Ini kalau tidak salah saya beli di Korea kalau nggak salah ini juga. Saya biasanya kadang memang beli lewat kebetulan ada teman yang sedang belajar di Korea, jadi saya pernah minta tolong untuk membelikan, jadi terus dikirim ke sini. Kemudian yang murah itu untuk sumbu ada ini ya, sumbu dari biasa sih sebetulnya, bukan dari bahan katun, bukan, ini sumbu yang biasanya dipakai untuk lilin-lilin yang tradisional itu, untuk penerangan itu. Ini yang biasanya warnanya putih. Kalau ini saya beli biasanya sudah ada alasnya, jadi ya untuk nancapkan nanti di dasar lilin. Kemudian yang biasanya untuk ada lagi yang terbuat dari kayu. Ini dari kayu biasanya lebih banyak digunakan di lilin-lilin yang bentuk gel, atau bisa juga yang lilin padat itu bisa. Tapi biasanya ini lebih ke arah dekoratif ya, untuk lilin dari sumbu dari kayu. Ini juga bisa dibeli, banyak yang jual di itu ya. Kemudian berikutnya materi selanjutnya itu adalah selain bahan dasar lilin, kemudian sumbu lah, ini aroma. Aroma sendiri juga ada beberapa macam. Itu ada yang fragrance oil, atau yang satunya adalah esensial. Memang kalau dibandingkan harganya lebih mahal yang essential oil. Kenapa? Karena lebih aman untuk tubuh kita. Kemudian untuk bahannya lebih natural. Sedangkan untuk yang fragrance oil biasanya senyawanya sintetis. Jadi kalau fragrance oil biasanya itu seperti minyak wangi biasa itu kan kadang ada alkoholnya. Nah,
yang dipakai, mohon maaf ini juga kalau untuk lilin, untuk dicampurkan lilin, kalau bisa memakai yang dasarnya atau base, oil base. Jadi jangan yang water base. Kalau water base nanti tidak bisa larut lilinnya. Jadi nanti akan memisah. Jadi seperti memisah antara lilin sama nanti pada saat membuat, sebetulnya pada saat dicampur dia bisa bercampur, seperti bercampur, tetapi itu kamuflase aja ya. Jadi nanti pada saat lilin sudah ngeras itu nanti di bawah akan timbul semacam air atau bekas-bekas yang aromanya tadi itu. Jadi yang kita pakai adalah aroma yang oil base. Kemudian kalau kita aplikasikan di kulit, kalau fragrant oil kan bisa diaplikasikan, tapi kalau essential oil itu tidak bisa. Dia memang khusus dipakai untuk dihirup gitu ya. Kemudian efek aromaterapinya, kalau fragrant oil hanya wangi saja, maksudnya wangi tapi tidak memiliki efek. Jadi kalau tadi di depan diomongkan ada fungsinya untuk menenangkan, untuk mengobati sakit kepala itu. Jadi kalau pakai essential oil memang lebih mahal. Jadi biasanya kalau di umum dengan sekitar 10 mili itu harganya paling murah 35.000. Tapi kalau fragrant oil 10 mili aja masih terjangkau, masih sekitar ada yang jual 10.000 gitu. Kemudian ragamnya, kalau kita lihat bahwa yang fragrant oil tentunya lebih banyak, lebih beragam. Tetapi kalau essential oil itu terbatas. Jadi biasanya aroma buah-buahan, aroma bunga-bunga gitu. Kalau harganya tadi sudah saya sampaikan bahwa lebih mahal yang essential oil. Dan mungkin nah ini ada beberapa koleksi saya itu. Kalau yang ada essential oil, ini ada essential oil, ada fragrant oil. Nah ini biasanya kita beli dalam bentuk botol-botol kecil gini ya. Nah ini essential oil, ini aroma jasmine. Kemudian ada aroma mangga, ada melon, buah-buahan. Kemudian kalau saya lebih suka biasanya aroma coffee, kemudian sandalwood, kemudian lemongrass-nya itu dari, ini juga aromaterapi. Saya cukup banyak varian yang saya punya, cukup banyak, ada sampai 100-an mungkin saya ada. Nah kemudian yang berikutnya selain aroma, itu salah satu yang menjadikan lilin itu berbahaya atau tidak adalah pewarna. Kalau dulu pada saat saya memulai membuat lilin aromaterapi ini, saya memang memanfaatkan bahan yang terbuang ya. Salah satunya itu pastel atau krayon. Nah krayon milik anak-anak kita itu sudah kecil, itu bisa dipakai. Hanya saja krayon kan belum tentu juga maksudnya lebih aman ya. Nah saya kalau saat ini saya sudah memakai memang khusus ini saya memang beli di Korea. Ini mungkin bisa kelihatan, ini Candleworks, dari Candleworks. Ini pewarna lilin, memang khusus pewarna lilin. Ada ini warnanya macam-macam, ada berapa macam ya ini ya, ada sekitar 28 macam. Ini memang khusus pewarna untuk lilin. Memang harganya cukup mahal, hanya saja bisa dipakai cukup banyak. Ini saya sudah beli sejak kapan ya ini ya. Ini warnanya beragam, jadi kita pakai sih hanya cukup sedikit sesuai dengan kita inginkan. Misalnya warnanya pengen mencolok ya memang harus cukup banyak gitu.
Tapi memang di awal kita bisa pakai memanfaatkan krayon. Kemudian kalau di pasaran juga dijual pigmen itu juga dijual. Itu pigmen dipakai juga cukup bagus, hanya saja memang kadang kalau yang memang khusus untuk lilin ini, dia jadi kalau dipakai biasanya tidak akan kalau istilahnya orang Jawa itu blobor gitu ya. Blobor itu jadi nanti misalnya kita warna merah, ada warna merah sama putih gitu ya. Nanti yang merah bisa terserap ke warna putih, jadi nanti bisa merah semua. Tapi kalau memakai yang pewarna ini lebih, dia jadi lebih stagnan gitu ya. Jadi warnanya tidak menyebar ke lilin yang lain, yang warna lain. Kemudian mungkin selanjutnya masih ada Ika. Iya, di next slide ya. Iya. Oke, ya. Nah, ini sudah aroma sudah. Nah, terus manfaatnya tentunya selain untuk hiasan rumah, bisa juga untuk hampers, memang, kemudian untuk souvenir, kemudian untuk gift atau kado. Nah, pelanggan saya biasanya kemarin ada yang memakai untuk hampers. Jadi dia itu seorang lulus dari program doktor di suatu perguruan tinggi di Bandung. Kemudian untuk memberi hampers ke dosen maupun yang lainnya, pesan lilin aromaterapi saya. Jadi ada berapa puluh itu dia pesan untuk dibuatkan. Kemudian untuk souvenir ini biasanya bisa kita buat untuk souvenir pengantin, tentunya mungkin kalau souvenir pengantin adalah yang kecil-kecil. Kemudian saya juga beberapa kali membuatkan untuk pengantin. Jadi untuk saserahan pengantin itu saya buatkan lilin yang nanti ada inisialnya. Jadi ada inisialnya lilin itu pengantinnya itu saya buatkan. Kemudian kalau kado biasanya banyak yang pesan untuk yang ulang tahun atau yang lain-lain. Selanjutnya, nah ini beberapa contoh hasil karya saya. Ini yang udah lama-lama sebetulnya. Ini ada yang lilin jelly, kalau yang sebelah kanan atas ini yang warna pink itu terbuat dari jelly. Itu saya buatkan pada saat ada saserahan pengantin itu minta dibuatkan. Kemudian yang bawah juga untuk saserahan pengantin, jadi ada inisialnya. Kemudian yang bawah yang saya ceritakan tadi beberapa itu pesanan dari teman yang lulus baru doktoral itu. Kemudian ada beberapa yang ini yang di banyak ini, yang di kolase ini, yang tengah itu sekarang masih ada di galeri Kota Lama itu ada, dan biasanya kadang dipinjam oleh beberapa pejabat untuk hiasan di mejanya pada saat ada tamu. Itu saya mendengar dari petugasnya petugas di galeri. Jadi itu lilin itu cukup besar. Jadi temanya tema laut. Jadi saya memasukkan beberapa hiasan laut di sana. Kemudian ada jelinya. Nah, karena biasanya kalau customer yang pesan itu kadang mereka mengatakan bahwa lilin kalau mau dinyalakan itu eman-eman gitu. Maksudnya terus makanya saya coba membuat bahwa yang dibakar itu di tempat tertentu. Jadi kami ada dua, di vessel itu ada dua tempat. Jadi yang satu itu tempat untuk menyalakan lilin aromaterapinya, yang lain untuk
hiasan, jadi seperti diorama gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan manfaat maupun bahan-bahan untuk pembuatan lilin. Kalau memang dari teman-teman di sini kepingin mau mengetahui bagaimana cara membuatnya, sudah ada slide atau materi di yang satunya mungkin bisa ditayangkan. Oke. Ya. Oke, di yang kedua ya, yang selanjutnya ya. Ya. Nah ini caranya untuk membuat lilin aromaterapi sebetulnya gampang sebetulnya prosesnya. Prosesnya gampang, hanya memanaskan, kemudian memberi warna, kemudian memberi pewangi gitu aja. Tetapi yang dibutuhkan di sini karena saya itu tadi saya sampaikan bahwa lilin aromaterapi saya adalah lilin hias aromaterapi. Jadi bagaimana kita bisa menghias lilin tersebut menjadi cantik dan enak dipandang. Mungkin lanjut bisa jadi mungkin sebelum membuat kita siapkan bahan-bahannya. Ini kita siapkan wadahnya. Wadah untuk membuat biasanya yang memang yang bagus itu adalah yang terbuat dari kaca. Jadi tapi tergantung kita budgetnya biasanya. Kalau yang pesan kepingin harga segini, kalau pakai gelas atau kaca itu tentunya kan harganya sudah beda ya. Jadi bisa kita sesuaikan. Biasanya juga saya kadang kalau tidak ada kaca, saya pakai ini tempat-tempat vessel yang terbuat dari besi. Nah itu bisa kita pakai. Kemudian tempat-tempat mungkin kalau kita punya cangkir-cangkir yang mungkin sudah nggak dipakai, itu juga bisa digunakan. Nah karena lilin yang biasa kita pakai kadang masih dalam bentuk bongkahan ya, jadi perlu kita siapkan dengan kita cacah dulu atau kita iris-iris menjadi yang tipis-tipis sehingga nanti lebih mudah untuk larut gitu. Lanjut. Nah, kita siapkan dulu tempatnya. Jadi kalau biasanya kalau saya membuat, saya ya di dapur, tetapi nanti pada saat sudah mulai menghias saya pindah tempat, jadi tidak di dapur tapi ada di tempat kalau saya namakan tempat kerja saya ya, jadi lebih nyaman gitu. Lanjut. Nah ini tadi yang saya sampaikan, kalau kita iris-iris dulu, kita pecah-pecah dulu menjadi lebih kecil, jadi lebih mudah untuk larut. Kemudian kita siapkan itu panci ya. Panci itu ada 2 macam. Jadi panci yang untuk menaruh air. Jadi lilin itu kalau kita membuat, kita melarutkan, itu jangan sampai pakai satu tempat, satu panci itu jangan. Jadi karena lilin itu kan mudah terbakar ya. Jadi siapa tahu nanti kita lupa malah gampang terbakar semuanya. Jadi harus kita siapkan panci 2, yang satu itu nanti untuk membuat untuk tempat airnya. Jadi nanti seperti kita ngetem gitu ya. Kalau kita kenal membuat seperti ngetem itu, nah itu bahwa ada panci untuk tempat air dan satunya pancinya nanti untuk tempat lilin. Saya biasanya ini saya pakai ini tempat lilinnya, tempat untuk lilinnya. Jadi ada cekungannya untuk bisa kita tuangkan di dalam wadah gitu. Lanjut.
Kemudian kita juga memakai kompor, ya memakai kompor tapi nanti dengan suhu yang tidak usah terlalu tinggi, tetapi secukupnya saja. Jadi nanti kalau lilin tadi sudah kita cacah, kita masukkan ke panci kecil ini, kemudian kita sudah membuat panci yang isinya air, sudah kita jerang di atas kompor, baru lilin kita masukkan. Nah, kalau sudah mencair semua, biasanya ini untuk beberapa lilin, jenis lilin itu sendiri-sendiri. Jadi titik didih atau titik lelehnya itu sendiri-sendiri. Kalau parafin memang pada suhu sekitar 50-60 derajat, tetapi kalau soy wax ada agak di atasnya sekitar 70-an. Kemudian yang lainnya itu semacam bee wax, kemudian coconut wax itu, palm wax itu juga lebih di atas dari soy wax, itu kurang lebih sekitar 80 derajat Celcius. Kemudian yang lilin jelly itu tinggi sekali, jadi sekitar di atas 100 derajat itu baru bisa tercairkan. Jadi, nah setelah tercair semua dan suhu seperti, kita juga pakai untuk mengetahui temperatur, bisa pakai termometer digital, kita bisa pakai termometer digital yang seperti kita biasanya di mall itu. Kemudian bisa juga pakai termometer yang kita masukkan di ini juga bisa. Jadi biasanya suhunya kalau soy wax itu sekitar 70 itu sudah larut semua. Nah, kalau sudah larut, mungkin kompor kita kecilkan, kemudian kita masukkan pewarna. Jadi pewarna kita masukkan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya warna yang agak terang, ya tentunya tidak usah banyak-banyak. Nah, untuk mengetes apakah warna itu sudah sesuai, kalau sudah kita campur di dalam panci ini, kemudian kita ambil satu tetes, kita teteskan di dalam kertas, ya kita siap. Jadi di dekat kompor tadi kita siapkan kertas. Jadi nanti kita teteskan apakah warnanya sudah sesuai atau belum. Kalau belum, masih kepengen warna lagi, ya kita tambahkan pewarna lagi, warnanya kita tambahkan lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru nanti kita tes di titik-titik di kertas itu tadi. Nah, kemudian kita tambahkan juga pewanginya. Pewanginya itu kita tambahkan, kalau biasanya saya nambahkan kurang lebih itu sekitar 2,5% ya, sekitar 2,5 sampai 5% dari kadarnya. Jadi untuk mengecek kita itu memakai lilin berapa, karena kan nanti kalau kita jual, tentunya kita kan harus tahu ya, tadi lilinnya berapa, lilin yang kita pakai, karena semuanya itu ada implikasinya. Jadi kita pakai seberapa misalnya lilinnya setengah 30 gram, 50 gram. Nah itu kita sebelum kita panaskan, kita timbang dulu. Oh ini segini. Jadi nanti kita tahu bahwa kita bisa ngitung ya, untuk menghitung kira-kira lilin yang kita jual harus harga berapa. Ya, kemudian itu tadi aroma kita tambahkan kurang lebih 2,5 sampai 5% dari jumlah lilin yang kita masak, itu sekitar segitu. Nah, setelah lilin kita tambahkan aroma, baru kita cetak. Jadi saya juga cukup banyak membeli cetakan ini. Jadi yang sekarang saya lagi mau saya buat ini cetakan. Tadi kalau saya cerita, saya kepingin story candle ini. Memang saya membuat bangunan bersejarah. Ini Candi Borobudur. Ini cetakan ya. Cetakan saya pesen. Kemudian ini hasilnya, ini Candi Borobudur. Memang
nanti akan saya buat untuk. Kemudian ini cetakan untuk tugu, ini juga ada. Nah ini hasilnya apa, tugunya Tugu Muda Semarang. Kemudian ini juga punya ada cetakan pohon, kemudian ada cetakan saya cukup banyak variasi saya. Ada beberapa macam cetakan yang saya punya, dari mulai bunga, dari mulai kemudian ini tadi bangunan-bangunan juga ada. Mungkin di slide selanjutnya sepertinya ada itu ya, Neng Ika, ada apa proses pembuatannya, yang sekilas proses pembuatannya mungkin bisa ditayangkan. Ini kalau ini terus terang saya mengambil dari, karena saya nggak sempat membuat sendiri, jadilah ini tadi ada 2 panci ya, panci untuk air jadi dan untuk tempat lilinnya sendiri. Jadi ini lebih aman. Kalau langsung dengan kena api takutnya karena sama-sama ini ya mudah terbakar, jadi takutnya nanti gampang terbakar. Kemudian itu ada termometer, kalau tadi saya sampaikan ada kita ukur suhunya, itu ada termometernya. Lanjut. Nah ini kita tambahkan aromanya atau essential oilnya. Ini kalau ditambahkan pewarnanya, jadi pewarna bisa kita tambahkan setelahnya atau sebelumnya. Tetapi kalau saya biasanya pewangi setelah pewarna, jadi biar tidak gampang menyebar. Jadi nanti biar campurnya, saya biasanya sudah saya keluarkan dulu, tapi masih dalam panas ya, masih dalam kondisi panas, baru saya tambahkan aromanya sehingga tidak gampang menyebar dulu gitu. Lanjut. Ini terus kita cetak. Kalau cetakan untuk sebelumnya kita pasang sumbu dulu. Kita pasang sumbu. Ini kalau yang di saya biasanya pakai ini, ada apa ya, biar lurus, jadi sumbunya biar lurus, tidak bengkok-bengkok. Kita pakai yang alat untuk membuat ini, atau bisa saja pakai itu yang kita punya aja, kita manfaatkan. Saya juga biasanya punya untuk makan mie itu ya, itu saya pakai, itu punya banyak itu. Nah itu untuk biar di tengah, jadi biar center ininya sumbunya, dan tetap tegak ya. Nah ini ditambahkan. Kemudian setelah kita tuangkan, itu sebaiknya jangan dipindah-pindah. Jadi jangan sampai dia, karena kalau dipindah dia posisi belum padat, itu nanti gampang ini ya, maksudnya kadang kalau kita pengen rata dia bisa miring gitu. Jadi kalau bisa, sebisanya itu tidak dipindah-pindah, jadi posisi tetap di situ. Nanti kalau sudah jadi lilin baru kita pindahkan. Nah kemudian kalau tadi kan ada beberapa material, parafin, kemudian soy wax dan jelly. Nah kalau parafin itu butuh waktunya untuk agar dingin dan jadi itu kurang lebih 24 jam waktunya. Jadi sehari.
Kemudian kalau soy wax itu sekitar 5 sampai 8 jam itu sudah dingin dan sudah tercetak ya. Kemudian kalau jelly cepat sih. Jelly cepat sekali. Itu cepat kerasnya. Itu. Kemudian setelah jadi ya, mungkin sudah tercetak atau sudah masuk ke dalam wadah itu, pengen kita hias. Nah, itu kan sudah keras. Bagaimana cara hiasnya kalau kita mau ngasih bunga-bungaan, bunga. Saya biasanya juga kadang menghias itu dengan tambahan bunga kering. Ada bunga kering, ada batu-batuan. Itu saya tambahkan. Biasanya kalau sudah mengeras kan tidak bisa dipasang ya. Itu caranya kita ada alat namanya hot gun. Jadi pemanas. Jadi untuk pemanas tapi dalam tangan bisa dipakai di tangan. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kalau kita pakai untuk mengeringkan rambut itu pakai itu. Jadi saya juga ada alatnya untuk hot gun-nya ada. Jadi kita panaskan sedikit aja yang di permukaannya yang akan kita hias. Terus nanti kita tempelkan mungkin tanaman bunga-bunga kering atau cetakan-cetakan lilin bentuk kecil, bentuk bintang-bintang, bentuk love, bentuk yang lain-lain. Jadi bisa ragat, bisa satu dengan hiasan ataupun lilin kecil-kecilnya bisa menyatu di lilin yang di dalam tempat vessel itu. Mungkin sementara itu, mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Oke, ini keren banget ya, dari awal penjelasannya, manfaatnya sampai ke tutorialnya. Ini keren banget dan juga bisa dipraktikkan juga ya oleh Sobat Subi semuanya. Oke, berarti itu kalau dari lilinnya itu, semua jenis lilin itu bisa dijadikan sebagai lilin aromaterapi yang indah? Atau mungkin ada kriteria khususnya? Bisa hanya dari, kalau tadi saya sampaikan dari sudut pandang keamanannya ya. Maksudnya aman itu untuk tubuh kita gitu ya. Bisa semuanya. Lilin bekas pun, lilin di rumah yang kita untuk penerangan itu kalau sudah sisa itu bisa kita pakai. Misalnya kita pakai, kemudian kita tambahkan krayon karena juga sisa-sisa ya. Terus kita bentuk, kemudian untuk aromanya bisa kita tambahkan minyak wangi atau yang lain-lain gitu. Itu bisa, sebetulnya bisa, hanya saja kan kalau untuk hiasan untuk memang untuk aromaterapi tentunya lebih kurang aman ya. Kita yang lebih aman. Oke, ini kayaknya Neng Erna mau ada yang ditanyakan nih. Ya, itu mau tanya, beli yang jelly lilin itu kan tadi dari Korea, karena kalau di sini bagus nggak yang ada di Indonesia? Jelly. Kalau yang jelly memang saya dulu ada yang beli di Korea, tapi di sini juga cukup banyak sih, cukup banyak yang jual. Itu saya juga tertentu ya, mungkin di toko tertentu ya, toko tertentu ada yang membuat yang cukup bagus sih. Khusus tapi biasanya iya, kalau yang harganya agak murah itu bau berbahaya. Iya, bahan seperti petroleum gitu baunya. Jadi Nah, tadi itu yang hot gun itu kok kecil ya bentuknya, bisa digenggam sama tangan, yang gun itu alat. Iya, ada yang, saya punya 2, itu ada yang besar, yang gunnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil sih murah sih harganya. Kalau saya punya kecil karena kadang kan saya diminta untuk
memberi pelatihan, jadi saya pakai yang kecil-kecil itu. Yang kecil, tapi yang besar biasanya saya pakai di rumah, karena kalau yang besar tingkatan suhunya bisa ditingkatkan. Jadi ada yang high, ada yang medium, ada yang low gitu. Kalau yang kecil itu hanya satu itu ya, satu jenis saja gitu. Sebesar apa? Yang besar sebesar apa? Masih digenggam, dipakai di tangan? Iya, bisa digenggam kayak ini ya. Aduh, sayang enggak, saya ada di luar sih ya. Saya ada di kamar soalnya. Iya, udah seperti yang tadi aja ya, yang tadi contohnya. Iya. Ya. Kalau itu harganya kurang lebih hanya kurang dari 100.000 sih itu. Jadi sebetulnya bisa pakai, kita mencairkan nggak usah pakai kompor, bisa pakai itu ya. Tetapi itu kalau sedikit, kalau banyak kan tidak kurang efisien ya kalau itu. Kalau banyak kita buat untuk souvenir itu kan paling tidak kita biasanya pesanan lebih dari 200 ya gitu ya. Harus membuat dalam partai besar. Ya, mungkin yang lain atau masih ada yang ditanyakan? Itu yang jelly itu nantinya tetap kayak beku gitu ya? Tapi transparan. Iya, transparan kayak tadi di contoh saya yang itu. Jadi buat seperti minuman-minuman. Jadi kalau sekarang itu kan lagi musim kayak mojito gitu ya. Ya, itu kan ya, ada minuman ya, warna itu warna di bawah warna ungu, di atas warna pink, kemudian putih. Itu bisa kita buat. Tadi yang nanti kayaknya ada es serut ya, seperti es serut gitu, atau kayak es batu sebetulnya. Ada yang kayak es batu gitu. Jadi kita buat. Iya, jadi lebih seperti kalau biasanya teman-teman ataupun customer saya kalau beli yang itu katanya, wah Iman mau dibakar kok eman gitu katanya. Tapi kalau yang agak untuk jelly memang kita memanaskannya harus hati-hati ya. Jadi karena butuh panas tinggi kalau yang jelly itu untuk mencairkan tuh. Jadi kita potong kecil-kecil, terus baru kita dicairkan dengan suhu 100-an itu baru kadang sampai timbul asap-asap gitu ya. Jadi harus hati-hati memang itu. Terus untuk pewarnanya untuk jelly juga tidak sembarangan. Jadi kalau jelly, kalau pakai seperti pewarna yang tadi saya sampaikan ya dari Korea ini, itu biasanya jadi warnanya nanti keruh, jadi nggak bening. Jadi yang bagus untuk jelly itu adalah pigmen. Jadi yang warna dari pigmen. Pigmen yang buat sabun bukan? Beda. Hampir sama sih itu. Iya. Saya beli jadi sedikit aja, jadi tidak jadi keruh gitu, jadi seperti bening gitu. Kalau membuat kayak tadi mojito atau yang lain itu bagus, jadi bisa hasilnya bagus. Itu pewarnanya cair ya? Apa serbuk? Serbuk tapi iya, bisa larut ya? Bisa larut. Dengan kan suhunya juga cukup tinggi, bisa. Tinggi ya. Iya. Tapi jangan pakai yang pewarna ini. Kalau pakai pewarna ini jadi keruh, jadi nggak bagus nanti kalau pengen kelihatan transparan gitu, nggak bagus. Jadi membuat semacam kayak diorama ini laut gitu ya. Lautnya nanti nggak bisa kelihatan biru gitu. Jadi kelihatannya keruh, nggak bisa bagus. Itu mau nanya lagi, pewarnanya bukan Mika ya yang buat warna sabun atau beda? Pewarnanya pigmen gitu aja. Kalau saya beli itu pigmennya. Kalau bikin sabun kan Mika ya, yang serbuk itu. Iya. Sama apa itu beda? Juga bentuknya juga serbuk juga. Serbuk ya? Iya.
Biasa buat itu ya, yang Irna. Sabun, ya. Sabun. Kita kan dari Gitu. kelompok sabun punyanya Mika. Mika yang Gitu. sabun mau nyoba, Iya. takut keruh gitu kan kalau jelly. Kalau kami keruh ya. Kalau jelly itu 1,5 harganya itu sekitar 125 satu pak itu. Satu pak itu sekilo apa setengah kilo ya, lupa saya. Pokoknya satu pak itu sekitar ada yang 80 sampai 125. Kalau di yang mahal ada yang bentuknya keras, yang keras ada beberapa tipe. Jelly itu ada beberapa tipe, ada 3 tipe. Ada 3 tipe yang hard, kemudian ada yang di bawahnya itu ada yang hard itu. Jadi kalau kita cetak tanpa tempat itu masih itu tidak istilahnya tidak meletrek ya, enggak. Tapi kalau yang seri non hard itu kalau kita cetak tanpa vessel itu nanti jadi meletot sana meletot sini ya. Jadi dia mesti ngikuti ini, nggak bagus jadinya. Terus gampang yang tidak hard itu gampang kalau di luar gitu ya. Kalau misalnya kita cetak dalam bentuk buah-buahan itu nanti gampang lembek gitu. Jadi sudah nggak bentuk lagi gitu. Ya. Kalau di mana Candleworks itu ada yang jual. Saya sih lagi pesen tapi belum nggak tahu, belum dapat yang hardnya itu. Iya bagus yang di dekor ya, lilin dekor, cuman sayang ngebakarnya aja. Ya ini saya itu kan juga makanya tadi saya cerita saya pengen membuat itu story candle. Jadi pengen ada bangunan bersejarah atau yang lain pengen saya buat seperti diorama gitu. Jadi nanti ada bentuk-bentuk bangunan-bangunannya, ada yang lain-lain gitu. Cuman belum jadi, ini baru cetakannya baru jadi. Nanti kalau udah jadi di share. Iya nanti ke Ika lagi. Iya. Ya itu aja mungkin yang gitu. Waktunya mungkin udah ini. Iya. Waktunya udah. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Sebelum ternyata udah 1 jam ya. Iya, nggak terasa ini. Oke. Kita lagi untuk suaranya hilang. Iya suaranya. Angin ini. Hujan. Kayaknya sinyalnya kebang. Sinyalnya hujan ya. Iya. Kalau untuk lilin aromaterapi sendiri tuh waktu mungkin relaksasinya itu sampai berapa lama nih Neng Indah? Itu tergantung seberapa besar ruangan sama kebutuhan ruangan dengan lilinnya sendiri beda-beda. Jadi kalau ukuran sekitar 3x3 maupun ruangan yang kecil itu kan bisa hanya sekitar memakai lilin yang dengan ukuran sekitar 250 gram gitu ya, 250 gram itu bisa. Tahannya ada masa tahannya itu sekitar ada 15 jam, tapi tidak terus menerus ya. Sebaiknya kalau membuat lilin aromaterapi itu tiap sekitar 4 jam itu dimatikan. Jadi dimatikan setiap 5 jam. Nanti sebelum dinyalakan sumbunya kita potong dulu, kita
istilahnya di trimmer dulu, jadi dipotong dulu, jadi tingginya paling tidak dengan dasar lilin itu hanya berapa mili gitu ya, sekitar berapa mili, jadi terus kita hidupkan. Karena kalau sumbunya terlalu tinggi itu akan menyebabkan gampang ini asapnya banyak itu. Oh, oke. Ini keren banget ya. Dan karena sudah 1 jam sudah kita ini yang mungkin tanya besok ini Telegram tuh jam 10 dan jam 11. Nanti kalau dari Sobat Subi ada pertanyaan yang mau tersampaikan, boleh disampaikan saat besok di Telegram ya. Oke, besok info pemesanannya itu bisa langsung ke Instagram aja ya, yang Indah ya? Iya, ke Instagram saya atau ke di sana juga, di Instagram ada nomor HP saya juga ada. Buat semua merasakan mau juga tadi sudah jelas ya, ini kunjungin itu di Instagramnya di _ putus. Oh, putus lagi. Ada yang kedua ya. Oke, pokoknya makasih banyak nih buat Neng Indah, buat Neng Erna, Neng Eli, dan juga semuanya yang sudah join webinar kita malam hari ini. Terima kasih banyak juga buat Neng Indah sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Buat Subi yang mau kepo-kepo lilin Arabi Neng Indah, langsung aja Instagram. Nanti kalau langsung order boleh banget di Ina _ Kendall ya. Dan bagi semua yang mau Produk Subianti ya, di mana di sana itu banyak banget cangkir-cangkir cantik ya, cantik. Iya, saya juga belinya di sana. Ya. Jadi market tapi ya Zada apa di pun juga Shopify atau mau website juga ujungnya. Oke, kasih banyak dan juga banyak. Terima kasih. Selamat malam. Ya, terima kasih.